Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Aji Jaharahap. Saya mahasiswi dari Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya dari Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal. Nama jurnalnya adalah Jurnal Pendidikan Universitas Garut. Judul jurnal Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak. Penulis adalah Anisiti Anisa. Volume dan halaman volume 5 nomor 1 dan halamannya 70 sampai 84. Tahun terbit adalah 2011. Jurnal yang saya review ini meliputi rumusan masalah, diantaranya adalah yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tujuan dari jurnal ini, ketiga metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan penutup. Kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Mewujudkan anak yang baik dan berkualitas adalah tanggung jawab orang tua. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Keluarga memiliki peran sebagai media sosialisasi pertama bagi anak. Peran inilah yang membuat orang tua memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan fisik dan mental seorang anak. Kendali dan tindakan orang tua merupakan salah satu bentuk pola asuh yang akan memberikan dampak panjang terhadap kelangsungan perkembangan fisik dan mental anak. Pola asuh adalah suatu model perlakuan atau tindakan orang tua dalam membina dan membimbing serta memelihara anak agar supaya dapat berdiri sendiri. Lebih dari itu, pola asuh ini akan membentuk watak karakter anak di masa dewasanya, karena tidak mungkin memahami orang dewasa tanpa ada informasi masa kanak-kanaknya, karena masa itu adalah masa pembentukan. Artinya apa? Perlakuan orang tua kepada anak-anaknya sejak masa kecil akan berdampak pada perkembangan sosial moralnya di masa dewasanya nanti. Perkembangan sosial moral inilah yang akan membentuk watak, sifat, dan sikap anak kelak, meskipun ada beberapa faktor lain yang berpengaruh dalam pembentukan sikap anak yang tercermin dalam karakter yang dimilikinya. Secara teoritis, pola asuh yang dilakukan orang tua memiliki 3 jenis yang terdiri dari pola asuh otoriter, permisif, dan otoriter. Ketiga adalah yang ketiga adalah otoritatif. Ketiga pola asuh itu memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian anak. Untuk itu, pola asuh orang tua sangat menentukan watak, sikap, dan perilaku anak. Kita lanjut kepada tujuan dari jurnal ini. Tujuan dari jurnal ini adalah menggambarkan kepada kita betapa pentingnya asuhan orang tua sehingga berdampak pada perkembangan kepribadian anak, sehingga dapat membentuk karakter anak di masa dewasa. Sebagaimana yang disyaratkan oleh hadis Nabi, apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa anak terlahir dalam keadaan fitrah yang netral dan orang tuanya lah yang akan membentuk agamanya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa anak berwatak buruk karena belajar dari keburukan perilaku lingkungan tempat tinggalnya, serta cara-cara bergaul dengan lingkungan itu, dan juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di lingkungan itu. Begitu juga halnya tubuh anak yang waktu lahir dalam keadaan kurang sempurna, kemudian menjadi sempurna dan kuat melalui pertumbuhan dan pendidikan serta makanannya. Kita masuk kepada materi metode penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian tentang pola asuh yang dilakukan oleh Diana Baumrind pada tahun 1967, 1977, 1971, 1977, 1979, Baumrind dan Black 1967, bahwa hasil penelitian tersebut mengusulkan untuk mengklasifikasikan pengasuhan atau pemeliharaan yang diberikan orang tua didasarkan pada pertemuan dua dimensi, yaitu yang pertama adalah demandingness atau yang artinya adalah tuntutan, dan responsiveness yang artinya adalah tanggapan atau penerimaan, yang dia yakini keduanya sebagai dasar dari pola asuh orang tua. Dengan demikian, Baumrind mengidentifikasi dan memberikan label pada bentuk-bentuk pola asuh orang tua sebagai berikut. Most prominent caregiving style are described in the next section, including the behavior of the parent and the behavior of the child experiencing this type of caregiving. Ketiga pola asuh itu adalah authoritarian style atau gaya otoriter, permissive style atau gaya membolehkan, dan authoritative style atau gaya memerintah. Di sini dalam jurnal ini akan membahas tiga pola ini dengan sangat rinci. Yang pertama adalah pola asuh authoritarian atau otoriter. Pola asuh authoritarian atau otoriter ini adalah tipe pola asuh di mana orang tua terlalu banyak menuntut dan sangat kurang merespon dan menanggapi keinginan anak. Dalam buku Santrok tahun 1995 yang diterjemahkan Kausari tahun 2002, Baumrind mengemukakan bahwa pengasuhan otoriter ialah suatu gaya yang membatasi, menghukum, dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan tidak memberi peluang kepada anak untuk berbicara. Ciri-ciri pola asuh tersebut adalah yang pertama, orang tua berupaya untuk membentuk, mengontrol, dan mengevaluasi sikap dan tingkah laku anaknya secara mutlak sesuai dengan aturan orang tua. Yang kedua adalah orang tua menerapkan kepatuhan atau ketaatan kepada nilai-nilai yang terbaik, menuntut perintah, bekerja, dan menjaga tradisi. Yang ketiga adalah orang tua senang memberi tekanan secara verbal dan kurang memperhatikan masalah saling menerima dan memberi di antara orang tua dan anak. Yang keempat adalah orang tua menekan kebebasan atau independen atau kemandirian, otonomi secara individual kepada anak. Dalam kaitannya dengan ciri-ciri tersebut, menurut Baumrind, pola asuh otoriter sepertinya berpengaruh negatif terhadap kemampuan sosial dan kognitif anak, sehingga efeknya anak tidak mampu bergaul dengan teman sebaya, selalu menyendiri, merasa cemas dan gelisah, serta khawatir ketika bergaul dengan teman sebaya, dan lebih dikhawatirkan lagi akan memiliki hati nurani yang rendah. Jadi pola asuh otoriter ini kurang baik. Kita lanjut kepada pola asuh yang kedua, yaitu pola asuh permisif. Menurut Santrok tahun 1995, di mana pola asuh permisif adalah suatu gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, orang tua membolehkan atau mengizinkan anaknya untuk mengatur tingkah laku yang mereka kehendaki dan membuat keputusan sendiri kapan saja. Yang kedua, orang tua memiliki sedikit peraturan di rumah. Yang ketiga, orang tua sedikit menuntut kematangan tingkah laku seperti menunjukkan kelakuan atau tata krama yang baik atau untuk menyelesaikan tugas-tugas. Yang keempat, orang tua menghindar dari suatu kontrol atau pembatasan kapan saja dan sedikit menerapkan hukuman. Yang kelima adalah orang tua toleran. Sikapnya menerima terhadap keinginan dan dorongan yang dikehendaki anak. Pola asuh tersebut menurut Baumrind akan ditemukan adanya kehangatan dibanding dengan pola asuh otoriter. Orang tua dengan pola asuh permisif juga bersikap dingin, tidak banyak terlibat dalam kegiatan anak, dan terkesan acuh.
Dalam perkembangannya, pola asuh permisif berkembang menjadi dua pola. Menurut Sears, McCoby dan Levin tahun 1957 dalam Marion tahun 1991, pola asuh permisif yang pertama adalah orang tua menganggap dan merasa yakin bahwa anak mereka memiliki hak untuk tidak diintervensi oleh orang tua. Apabila orang tua tidak terlalu banyak menuntut dari anak, orang tua memelihara kehangatan dan mau menanggapi anak atau responsif. Dan yang kedua, pola asuh permisif yang kedua, orang tua tidak memiliki pendirian atau keyakinan atau disebut juga dengan conviction tentang hak anak, tetapi lebih didasarkan karena mereka tidak dapat menguasai secara efektif tingkah laku anak, sehingga orang tua acuh dan tidak tertarik dan kurang memperhatikan terhadap tingkah laku anak-anaknya sehingga bersikap permisif. Baiklah, kita masuk kepada pola asuh yang ketiga, yaitu pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif ini adalah pola asuh yang mendorong anak agar mandiri, tetapi masih menetapkan batasan-batasan dan pengendalian atas tindakan mereka. Adanya musyawarah, memperlihatkan kehangatan atau disebut juga dengan kasih sayang. Santrop tahun 1995. Jadi pola asuh otoritatif merupakan salah satu pola asuh yang terbaik, yaitu kombinasi antara tuntutan, demand atau disebut dengan demandingness, dan membolehkan atau mengizinkan atau yang disebut juga dengan responsiveness, serta memiliki pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak. Adapun karakteristik dari pola asuh otoritatif ini adalah yang pertama, orang tua menerapkan standar aturan dengan jelas dan mengharapkan tingkah laku yang matang dari anak. Yang kedua, orang tua menekankan peraturan dengan menggunakan sanksi apabila diperbolehkan. Dan yang kedua, orang tua mendorong anak untuk bebas dan mendorong secara individual. Dan yang keempat, orang tua mendengarkan pendapat anak, meninjau pendapatnya, kemudian memberikan pandangan atau saran. Adanya saling memberi dan menerima dalam pembicaraan di antara keduanya dan berkomunikasi secara terbuka. Dan yang kelima, hak kedua belah pihak baik, orang tua maupun anak diakui. Dengan demikian, pola asuh otoritatif ini mendorong anak untuk memiliki kemampuan yang lebih baik daripada pola asuh otoriter ataupun permisif. Anak-anak dari orang tua yang memiliki pola asuh otoritatif sangat memelihara tanggung jawab sosial dan kebebasan ketika masih kanak-kanak. Dan sesudah menginjak usia 8 tahun sampai 9 tahun, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sudah memiliki kecakapan emosional. Hasil dari penelitian ini adalah dari beberapa teori dan pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa meskipun pola asuh terdiri dari beberapa komponen, namun dalam kehidupan sehari-hari orang tua kadang menggunakan pola asuh yang variatif, yang bersifat multidimensi. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi orang tua pada saat mendidik anak. Misalnya, orang tua yang otoritatif bisa saja menunjukkan emosinya, mengancam, memberi hukuman, dan lain-lain. Orang tua permisif bisa juga menunjukkan sikap restriktifnya, tidak memberi izin atau membiarkan anaknya mengambil pilihan semaunya. Demikian juga dengan orang tua yang otoriter. Kadang bisa jadi lemah lembut, hangat, ramah, membolehkan menentukan pilihannya sendiri. Akan tetapi dengan pola asuh yang multidimensi ini ada satu kecenderungan kepada dimensi yang dominan, tergantung pada bagaimana anak atau tanggapan anak melalui persepsinya berdasarkan pengalaman selama diasuh atau diperlakukan oleh orang tuanya. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka enggan melakukannya pada saat mereka berusia 10 tahun." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim.
Terkait dengan hadis di atas, ada beberapa tanggung jawab pokok dari orang tua terhadap anaknya. Hal ini diuraikan juga secara rinci dalam buku Prinsip Dasar Akhlak Mulia, yaitu Marzuki tahun 2009. Secara garis besar, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah yang pertama, menerima kehadiran anak sebagai amanah dari Allah. Yang kedua, mendidik anak dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Yang keempat, bersikap dermawan kepada anak. Yang kelima, tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal kasih sayang dan pemberian harta. Dan yang keenam, mewaspadai segala sesuatu yang mungkin mempengaruhi pembentukan dan pembinaan anak. Yang ketujuh, tidak menyumpahi anak. Yang kedelapan, menanamkan akhlak mulia kepada anak. Menurut Al-Ghazali, sebagai seorang yang menaruh perhatian yang serius terhadap pendidikan anak, bahan ajar atau kurikulum pokok yang harus diberikan kepada anak mencakup 3 aspek pendidikan, yaitu yang pertama adalah aspek jasmaniah, yang kedua aspek akliyah, yang ketiga adalah aspek akhlakiyah, yang ditopang dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang dipakai untuk mendidik anak. Kita masuk kepada materi critical review jurnal. Yang pertama adalah kelebihan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini adalah bahasanya mudah dipahami, sehingga si pembaca tidak memerlukan kamus untuk lebih memahami kata demi kata. Selanjutnya, penulis berhasil mengembangkan poin-poin kecil yang sering dianggap remeh, dan penulis menyertakan referensi di setiap argumen. Dan yang kekurangan dari jurnal ini adalah, menurut saya sebagai reviewer, penulis melakukan kesalahan atau mungkin saja lupa, yaitu mengubah abstrak menjadi berbahasa Inggris, yang mana abstrak sebelumnya itu harusnya diterjemahkan dari awalnya itu bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Dan dari segi kerapihan penulisan, jurnal ini masih belum termasuk kategori rapi. Masih banyak kesalahan dalam penggunaan tanda baca, dan masih ada sebuah paragraf yang terlalu jauh jaraknya dan juga terlalu rapat di bagian isi sebuah paragraf. Bukan hanya itu, isi dari jurnal ini terlalu gemuk, banyak kata-kata yang diulang, ya intinya terlalu bertele-tele. Dan pada bagian metode penelitian, penulis lebih fokus dengan hasil penelitian dari seorang peneliti, tidak ada metode survei singkat yang menguatkan suatu argumen. Kita masuk kepada materi kesimpulan dari jurnal ini. Pendidikan akhlak tidak akan dihayati dan diamalkan kalau hanya diajarkan saja. Tetapi lebih dari itu, pendidikan akhlak harus dididikkan melalui proses pendidikan. Pendidikan keluarga sebagai salah satu bentuk pendidikan pertama bagi anak merupakan media yang tepat bagi setiap orang tua untuk mendidik, membimbing, dan mengasuh anak-anaknya dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, untuk menciptakan generasi muda yang memiliki kepribadian dan karakter yang islamik. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.